في اشياء بيحتاجون في اشياء لا. اسمع يا ولد. Perang tidak diumumkan dengan kata-kata, hanya dentuman ledakan yang terdengar dari jauh dan tubuh-tubuh yang tak sempat melarikan diri. Di balik segala percakapan diplomatik, Iran dan Israel sebenarnya sudah lama berada dalam jalur konfrontasi. Konflik ini bukan lagi soal persiapan menuju perang, melainkan sudah terjalin dengan kekuatan yang saling berhadapan. Serangan datang bertubi-tubi, langsung menghantam bagian-bagian vital masing-masing, fasilitas nuklir, markas intelijen, hingga pangkalan militer. Ini lebih dari sekadar pertarungan antar dua negara. Ini adalah gambaran nyata dari perang yang tak bisa disembunyikan. Dunia pun terdiam, tahu benar bahwa satu kesalahan kecil bisa memicu kehancuran besar, sebuah api yang bisa merembet kemana-mana. Ketika dua negara mulai saling menghancurkan, dunia tidak bisa hanya berdiri diam. Para pemimpin, jenderal, dan presiden mulai angkat suara. Mereka tidak lagi berbicara tentang perdamaian, melainkan mengungkapkan kalimat yang seharusnya kita hindari, awal dari Perang Dunia Ketiga. Skenario yang berkembang adalah kedua negara akan terus saling menyerang. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, Arrow 3, dan Tate mulai kelelahan. Serangan yang datang bertubi-tubi menekan sensor dan menurunkan tingkat intersepsi. Persediaan peluncur bisa habis, dan ketika itu terjadi, rudal-rudal besar Iran seperti Emad bisa masuk tanpa perlawanan. Iran mulai mengarahkannya ke wilayah perkotaan. Alasannya sederhana, mereka mengklaim bahwa Israel lebih dulu menyerang warga sipil, sehingga pembalasan mereka tidak lagi terbatas pada medan perang. Namun, jika drone dan senjata strategis Iran dihancurkan, mereka akan terpaksa membuka celah di penjagaan pangkalan, memberi kesempatan bagi Israel untuk menyerang lebih dalam. Jika kondisi ini terus berkembang, maka tinggal menunggu waktu sebelum Amerika Serikat ikut turun tangan. Dunia kini berdiri di tepi jurang. Satu langkah yang salah bisa memicu api yang tak akan bisa dipadamkan. Untuk mengerti kenapa ketegangan ini bisa meledak, kita perlu melihat sedikit ke belakang ke ketakutan yang sudah berlarut-larut menggerogoti Israel selama bertahun-tahun. Bukan soal pasukan atau roket yang datang dari luar, tapi nuklir, dan disinilah benih dari segala peristiwa ini ditanam. Israel mungkin tidak pernah mengakui secara terbuka, namun dunia sudah lama mengetahui satu hal. Mereka memegang senjata nuklir, sebuah senjata yang memberi mereka dominasi mutlak di kawasan tersebut. Ketika Iran mulai membangun fasilitas nuklirnya, perlombaan senyap yang berlangsung selama ini berubah menjadi ancaman yang nyata. Bagi Israel, ini bukan sekadar kekhawatiran biasa, ini adalah mimpi buruk yang harus dicegah dengan segala cara. Maka mereka bergerak secara diam-diam, terukur, namun sangat mematikan. Banyak yang menganggap serangan ini datang tiba-tiba, tanpa peringatan, brutal, dan mengejutkan. Tapi dalam dunia intelijen, tak ada yang benar-benar mendadak. Bertahun-tahun sebelum rudal roket diluncurkan dan sirine-sirine meraung, Mossad sudah bergerak tanpa suara, tanpa jejak. Di jantung Iran, mereka diam-diam membangun fasilitas drone rahasia. Tempat tersembunyi, sistem yang tak terdengar, dan pilot bayangan yang terlatih. Fasilitas ini bukan sekadar untuk memata-matai, tapi untuk menyerang langsung. Dan hari itu tiba, semua perangkat diaktifkan bersamaan. Lebih dari 200 pesawat Israel meluncur menuju sasaran-sasaran strategis, semuanya diarahkan pada satu tujuan utama, melumpuhkan sistem pertahanan udara Iran dengan kecepatan dan kedalaman yang luar biasa. Ini adalah seni perang modern yang tak terlihat, tak terdengar, tapi mematikan.
Ketika Israel melancarkan serangannya, ini bukan sekadar operasi militer biasa. Ini adalah peta kehancuran yang dirancang dengan sangat presisi. Wilayah barat laut Iran menjadi titik serangan pertama. Langit di sana seketika berubah menjadi medan perang. Komandan militer jadi incaran, situs-situs nuklir diserang serentak. Rudal permukaan ke permukaan berhasil dimusnahkan sebelum sempat diluncurkan. Namun, di balik ledakan itu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar peperangan teknologi. Sasaran serangan ini bukan hanya tank dan radar, tapi juga otak di balik program nuklir Iran, ilmuwan-ilmuwan yang bekerja untuk IRGC. Mereka yang selama ini bersembunyi di balik pintu baja, kini menjadi target. Beberapa bahkan tewas di tengah riset mereka. Laboratorium yang selama ini sunyi, kini hanya menyisakan abu. Serangan ini tidak berhenti di sana. Ini menembus lebih dalam ke tempat yang tak terduga. Stasiun televisi Iran turut terdampak. 3 karyawan tewas dalam kekacauan tersebut, sementara seorang presenter hampir menjadi korban. Kamera masih menyala, mikrofon masih merekam, namun dunia seakan membisu menyaksikan. Di atas kertas, serangan Israel terlihat sempurna, cepat, terorganisir, dan menyasar jantung militer Iran dari berbagai arah. Namun kenyataannya, sebagian besar rudal yang ditembakkan malah jatuh ke tempat kosong, ke struktur tiruan, dan panas buatan yang dirancang untuk menipu. Iran memahami dengan baik bahwa musuh mereka mengandalkan pengintaian satelit, maka mereka pun memasang jebakan di sana. Citra panas palsu, aktivitas yang dibuat-buat, dan pergerakan kendaraan militer yang sengaja ditunjukkan untuk membingungkan pengintai. Sementara itu, aset-aset vital dipindahkan dan disembunyikan, terkubur di bawah tanah atau terlindung di balik bayangan. Akibatnya, rudal-rudal Israel malah menghancurkan sasaran yang memang sengaja diciptakan untuk dihancurkan. Dalam perang ini, Iran tidak hanya bertahan, tetapi dengan cerdik mengalihkan serangan musuh ke tempat yang salah. Iran tak lagi menunggu. Mereka membalas, beruntun, dan bertubi-tubi. Operasi itu diberi nama Janji Sejati A, sebuah pesan terselubung yang menegaskan bahwa serangan mereka bukanlah reaksi emosional, tetapi sebuah janji yang kini telah ditepati. Target utama mereka adalah Kiryat, sebuah kompleks yang sering disebut sebagai Pentagonnya Israel. Kiryat bukan sekadar gedung biasa, ia adalah pusat otak, saraf, dan nadi dari seluruh operasi militer Israel. Namun, Iran tak berhenti di sana. Serangan juga diluncurkan ke Tel Aviv dan Haifa, dan bahkan gedung konsulat Amerika Serikat turut rusak. Pesan politiknya jelas, tidak ada sekutu yang benar-benar aman. Haifa, yang dikenal sebagai pusat pelabuhan militer utama Israel, menjadi sasaran berikutnya. Di sini terdapat gudang amunisi, instalasi rudal, dan jalur suplai logistik yang krusial. Menghantam Haifa berarti mengguncang jantung pasokan militer Israel dari dalam. Dan satu klaim, Iran menggemparkan dunia. Mereka mengaku berhasil menyerang kantor Mossad. Mossad bukan sekadar badan intelijen biasa. Mereka tuh adalah tulang punggung operasi rahasia Israel di luar negeri yang meliputi segala hal mulai dari pembunuhan ilmuwan Iran hingga infiltrasi dalam sistem pemerintahan musuh. Jika serangan ini benar, maka bukan hanya fisik yang diserang, tetapi juga jaringan intelijen Israel yang telah terbangun lama. Namun, yang paling menarik adalah kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, Iron Dome dianggap sebagai perisai langit yang tak tertembus. Sistem pertahanan tercanggih yang dimiliki Israel mampu mencegat roket dan rudal sebelum menyentuh tanah. Namun kali ini Israel tidak hanya diserang, tetapi juga dibuat kewalahan. Iran tidak hanya mengandalkan satu jenis senjata dalam serangannya. Mereka menciptakan badai bertingkat. 100 lebih drone Shahid dilepaskan pertama kali untuk mengganggu radar, menarik perhatian, dan memberikan tekanan terus-menerus tanpa henti. Setelah itu, rudal balistik model lama diluncurkan, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membanjiri sistem pertahanan Israel, membuat Iron Dome sibuk memilih mana yang harus dijatuhkan dan mana yang bisa dilewatkan. Dan ketika baterai Iron Dome mulai kelelahan, rudal hipersonik Fatah meluncur. Cepat, presisi, sulit dideteksi, dan bahkan lebih sulit untuk dihentikan.
Serangan berlapis ini bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas. Semua dirancang dengan tujuan yang sangat jelas, membuat Iron Dome kehabisan napas. Hasilnya sangat mengejutkan, tingkat intersepsi menurun drastis dari 90% menjadi hanya sekitar 10 hingga 15%. Dalam beberapa malam, teknologi kebanggaan Israel terbukti tidak kebal. Karena dalam peperangan modern, bukan hanya senjata yang menentukan, tetapi juga strategi dan cara menyerang yang diterapkan. Di balik dentuman rudal dan taktik militer yang rumit, ada satu kenyataan yang tak bisa dibantah. Korban jiwa. Di Iran, 224 orang tewas, lebih dari 1.400 lainnya terluka. Sementara di Israel, sekitar 24 orang meninggal, dengan hampir 600 orang terluka. Bangunan-bangunan hancur, rumah sakit kewalahan dan listrik padam. Kota-kota terhenti sejenak. Warga terpaksa mengungsi, tapi yang lebih menghancurkan dari sekadar infrastruktur adalah hilangnya rasa aman. Kini, baik Iran maupun Israel menyadari satu hal, mereka bisa diserang kapan saja, dan meskipun bisa bertahan, semuanya tak akan pernah sama lagi.